Jemaat GB Raja Wali dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Ros, dan partner saya, Jessica Jen. Dan kami senang sekali bisa menyampaikan recent update pada minggu ini. Yuk, mari kita simak. untuk doa pagi setiap hari diadakan di kantor sekretariat Ruko Villa Kecapi nomor 15. Untuk ibadah hari Minggu, kita akan lakukan setiap hari Minggu jam 8 pagi pada channel YouTube GBI Raja Wali Cirebon. Selanjutnya, ibadah dewasa muda pukul 5 sore diadakan setiap hari Minggu, setiap pukul 5 sore. Dan untuk yang ketiga, untuk dua remaja akan diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 17.30 yang bertempat di sekretariat GBI Raja Wali. Popsal Bunda akan diadakan setiap hari Rabu pukul 19 atau 7 malam bertempat di rumah Bapak Amos atau Ibu Shirley. Nah, untuk Komsel Kecapi akan diadakan setiap hari Selasa pukul 19 atau jam 7 malam, bertempat di kantor sekretariat GBI Raja Wali. Untuk Komsel Kota akan diadakan setiap hari Selasa pada pukul 19 atau jam 7 malam melalui Zoom Meeting atau WA Call yang akan diinformasikan oleh admin Komsel. Bagi persembahan gereja, Bapak Ibu bisa menyaksikannya di layar monitor dan bisa mentransfernya. Atau bisa datang ke kantor sekretariat dan memasukkannya ke dalam kotak yang telah tersedia di kantor sekretariat. Untuk persembahan sekolah minggu, Bapak Ibu bisa menyaksikannya juga di layar monitor Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom. Bagi jemaat-jemaat GBI Raja Wali dan seluruh jemaat-jemaat yang melihat tayangan kita pada pagi ini, kita bersuka cita pagi ini karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Kejadian-kejadiannya adalah ajaib dalam hidup kita. Sebelum kita mulai kebaktian kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allahku yang luar biasa. Engkau Tuhan dan Rajaku yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan, yang layak kami puji. Tuhan, karena kami tahu Engkau juga adalah Allah yang bertahta di atas puji-pujian kami, di atas penyembahan-penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ingin memuji, kami ingin membesarkan, kami ingin memuliakan Allahku yang luar biasa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan puji Dia. Kalau Tuhan Yesus itu baik, baik dan selalu baik di dalam hidup kita. Katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, haleluya, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dengan imanmu, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Yes Lord, Kasih setia-Mu Tuhan, amin Bapa. selalu baru rahmat-Mu Haleluya, bagiku. ya Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Serukan, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dengan imanmu, Tuhan Yesus baik. Yes Lord, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, Tuhan kita baik, selalu baik di dalam segala perkara. Andalkan Dia, dan Tuhan Yesus punya rencana atas hidup kita. Tuhan, kami tahu pertolongan-Mu tak pernah lepas dari hidup kami. Di tiap musim hidup kami Tuhan, Engkau selalu memegang kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah Engkau. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. amin ya Bapa. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin ya Tuhan. Yakin Tuhan memberkati. Amin ya Yesus. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menopangku ya Bapa, menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Nyanyikan dengan imanmu dan yakin percaya kalau Tuhan selalu ada menyertai setiap langkah hidup kita. Musim demi musim Dia ada, bersandarlah pada Dia. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi.
udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menenangkanku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku, yes, dan peliharaku seumur hidupku. Engkau mengenyangkanku, Bapa. Dia mengenyangkanku, haleluya, seumur hidupku. Engkau menolongku, Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, kami berserah penuh hanya padamu, Tuhan. Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah penghibur, Engkau Allah penjunan bagiku. Ajar kami, Tuhan, berserah penuh hanya padamu, Yesus. Haleluya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, Engkau Tuhan yang mulia. Layaklah kami memuji-Mu, layaklah kami menyembah-Mu. Haleluya, Yesus. Terima kasih ya Bapa. Hari demi hari kami Kau tuntun, kami Kau bimbing, Bapa. Ajar kami taat kepadamu. Haleluya, Yesus. Patutlah kami semua memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau Allah penolong kami, Allah penjunan kami, Allahku yang besar, Allahku yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhanku ajaib dan besar. Haleluya, Yesus.
kami mengagungkan Engkau. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan imanku katakan, oh, aku punya Tuhan yang besar, waktu dan tempat yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau masih memberi kepada setiap kami kehidupan. Kami bersyukur juga Engkau memberi kami satu kesempatan untuk datang kepadamu, beribadah kepadamu. Sekarang kami menyediakan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah Engkau kepada setiap kami pada saat ini, sehingga kami sungguh mendapatkan berkat firman Tuhan yang menuntun kehidupan kami untuk semakin hari berkenan di hadapan Engkau. Tolong kami Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman pada saat ini, supaya tidak ada yang sia-sia, namun semuanya menjadi berkat bagi kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur kita masih diberi kesempatan terus untuk beribadah sekalipun kita masih secara online. Pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 21. Filipi pasal 1 ayat 21 bunyinya demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Pada saat ini saya memberi tema atau judul khotbah saya, yaitu mati adalah keuntungan. Bapak Ibu, apa yang terpikirkan dalam diri Bapak Ibu kalau kita mendengar kata mati? Firman Tuhan katakan mati adalah keuntungan. Satu pernyataan yang berbeda dengan pandangan umum, pemahaman umum pada umumnya. Kalau kita mendengar, membaca, memperhatikan firman Tuhan, mati adalah keuntungan, berarti ada juga yang memahami mati adalah kerugian.
Mati adalah rugi. Pertanyaannya, mengapa mati itu rugi? Mengapa mati itu kerugian? Dalam pandangan masyarakat pada umumnya, kematian itu dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang bahkan mengerikan. Kematian itu dibayangkan seperti satu sosok yang datang, yang menghampiri dia dengan penuh penampakan yang mengerikan. Dan orang cenderung menolak berbicara kematian. Ngapain? Kita masih hidup. Ngapain bicara mati? Wes, jangan ngomong mati. Kita masih hidup, bicara hidup. Orang lebih tertarik membicarakan rencana kehidupan yang lebih baik, supaya di masa hari tuanya mempunyai kehidupan yang baik dan mapan. Terjamin sudah kehidupannya. Padahal bagaimanapun juga, mau membicarakan mati atau tidak, pada saatnya kita akan mati. Pandangan lain juga, mati itu suatu kesedihan. Kenapa? Karena kematian itu memisahkan kita dari orang-orang yang kita kasihi, dari keluarga yang sangat dekat dengan kita, keluarga yang sangat kita sayangi. Kematian memisahkannya dan membuat kesedihan yang begitu mendalam, dan hal itu tidak disukai. Siapa yang mau bersedih? Kematian juga dipandang sebagai satu kerugian. Mengapa rugi? Ya, sebetulnya kalau saya masih hidup, saya masih bisa untuk apa? Untuk menyenangkan kehidupan saya ini. Saya masih hidup bebas. Saya masih bisa menggunakan kehidupan ini dengan menikmati segala sesuatunya. Hidup ini menyenangkan bagi saya. Mati, selesailah sudah. Tidak ada kesenangan apapun juga. Bahkan dengan kematiannya, maka semua pengharapannya mati juga. Jadi mati satu kesedihan. Ada juga yang berpendapat mati adalah satu kerugian. Ada juga yang berpendapat mati adalah suatu akhir dari kehidupan. Kematian adalah suatu akhir dari kehidupan. Kenapa? Setelah mati dianggap tidak ada kehidupan lagi. Karena itu kalau mati ya selesailah kehidupan. Tidak ada kehidupan. Selesai saja. Tidak ada artinya apa-apa. Bapak Ibu, kalau kita bicara kematian cenderung orang menolaknya. Tapi coba kita perhatikan baik-baik di masa sekarang ini, dalam situasi sekarang ini apa? Dalam situasi masa pandemi COVID-19, kita ini secara nyata terancam oleh kematian. Buktinya, mengapa kita jaga jarak? Mengapa kita pakai masker? Mengapa kita pakai face shield? Mengapa kita harus cuci tangan? Karena hal itu menyadarkan bahwa kematian itu begitu dekat dengan kita. Kematian itu sedang mendatangi siapa saja, laki-laki, perempuan, tua, muda. Setiap orang memiliki potensi untuk tertular oleh COVID-19, berarti mempunyai potensi untuk mati kapan saja. Kalau hal ini demikian kenyataannya, berarti membicarakan kematian adalah membicarakan hal yang memang layak untuk dibicarakan. Bukan satu hal yang tabu, sesuatu yang harus dihindari. Karena hari demi hari kita diperhadapkan dengan kehidupan. Kita setiap saat ada di dalam bayang-bayang maut. Karena itulah manusia di zaman sekarang ini merasa was-was, merasa khawatir tertular COVID-19. Kehidupan menjadi tidak nyaman lagi. Kehidupan menjadi tidak enak lagi. Karena ada pembatasan-pembatasan. Karena adanya ancaman yang mengarah kepada kematian. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya kita bisa mati kapan saja. Di mana saja. Oleh sebab apa saja, salah satunya oleh COVID-19. Yang begitu nyata. Kalau demikian, dalam situasi yang tidak nyaman seperti ini, mengapa kita bicara kematian?
Justru kita kembali kepada kebenaran firman Allah. Justru semuanya ini mengingatkan kita, selagi kita hidup harus membicarakan tentang kematian, harus memikirkan tentang kematian. Dan pernyataan yang sangat baik adalah mati adalah keuntungan. Ketika kematian-kematian itu dipandang sebagai satu kerugian, Alkitab menyatakan atau membuat suatu pernyataan yang luar biasa, yang berbeda dengan pernyataan-pernyataan yang kita dengar. Mati adalah keuntungan. Pertanyaannya, apa itu mati? Mengapa mati itu keuntungan? Bapak Ibu, yang pertama, mati adalah keuntungan bagi Rasul Paulus karena Rasul Paulus itu hidup di dalam Yesus. Hidup di dalam Yesus itu menjadi dasar segala sesuatu yang membuat kita kalau mati menjadi untung. Dari mana kita tahu bahwa Rasul Paulus mempunyai kehidupan yang didasarkan pada Yesus, yaitu dari kalimat yang sudah kita baca. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Kalau kita bicara mati adalah keuntungan, itu frasa bagian akhir yang di depannya ada kalimat yang mendahulunya, yaitu karena bagiku hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus. Kenapa? Karena Paulus sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hidupnya sekarang ada di dalam Yesus. Hidup adalah Kristus karena Dia ada di dalam Yesus. Karena itu, jika Paulus mati, maka kematiannya pun ada di dalam Yesus. Kematiannya di dalam Yesus ini akhirnya mengingatkan kita. Jadi baik mati, baik hidup, Paulus itu tetap ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa? Dialah Juru Selamat. Kalau Dia Juru Selamat, maka Dia yang menyelamatkan kita. Kalau mati pun Dia menyelamatkan kita. Untuk apa? Untuk memberikan kehidupan kekal bagi kita. Karena itu, suatu pertanyaan renungan bagi kita. Ada di dalam siapa, pribadi siapa hidup kita dipertaruhkan? Ada di dalam kehidupan siapa hidup kita ini dipersembahkan supaya hidup ini sungguh beruntung? Jawabannya hanya satu, hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi Paulus, sekarang karena hidupnya di dalam Yesus, kematian itu tidak menakutkan. Kematian itu tidak mengerikan. Kematian itu bukan satu kerugian. Kematian itu bukan satu hal yang buruk, rugi. Bukan. Tapi kematian itu adalah satu yang indah. Mengapa? Karena kalau Paulus toh harus mati, mengalami kematian, sesungguhnya begitu Paulus balik kematian itu ada jaminan. Yesus terlebih dahulu mati. Dia ada tergantung di atas kayu salib. Dikuburkan. Dan pada hari ketiga dia bangkit. Ketika Yesus itu bangkit, maka Tuhan Yesus berikan kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang kekal. Kalau Paulus mati, maka sesungguhnya kematiannya itu justru menghantarkan dia kepada kehidupan yang kekal. Itulah keuntungan. Karena Paulus sudah percaya pada Yesus. Apakah kehidupan kekal itu baru diterima nanti kalau kita sudah di surga? Tidak. Kita terima pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi secara real baru nyata kalau kita sudah tinggal bersama-sama Yesus. Itu kehidupan kekal. Tapi dimulai kapan? Sekarang ketika kita percaya. Ketika kita masih hidup di dunia ini, kita mengalami kehidupan yang kekal. Tapi baru realnya itu nanti pada saat Yesus. Jadi mati itu untung. Karena apa Bapak Ibu? Karena Paulus telah mengalami kebangkitan Kristus.
Walaupun dia mati, tetapi dia tidak akan mati selama-lamanya karena dia mengalami kebangkitan Kristus. Kristus membangkitkan kehidupannya. Untuk apa dibangkitkan dari kematian? Untuk diberikan kehidupan yang kekal. Kalau dia itu berarti walaupun mati sesungguhnya dalam iman percaya kita tetap hidup. Mengapa? Kristus membangkitkan kita dari kematian dan memberikan kita kehidupan. Itulah untungnya. Untungnya percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga dengan kebangkitan Yesus, maut itu dikalahkan. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, maka maut itu dibinasakan. Itulah Paulus menulis kepada jemaat Korintus, dia berkatakan, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Artinya apa? Maut itu sudah kalah. Maut itu sudah, bahasa sehari mungkin saya katakan, maut itu sudah keok. Maut itu tidak memiliki kuasa apapun atas orang percaya. Karena apa? Karena hidup kita menjadi milik Yesus. Itu indahnya kita hidup di dalam Yesus. Sehingga kita untung tidak rugi. Dalam 1 Korintus 15 juga, ayat yang ke-55, Rasul Paulus menyampaikan satu pernyataan. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? Pernyataan ini menunjukkan bahwa maut itu sudah kalah. Maut itu tidak memiliki daya apapun juga. Dengan penyaliban Tuhan Yesus, kematiannya dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Itu menyatakan bahwa maut kalah. Maut keok. Maut tidak mempunyai arti apapun juga bagi kita. Sekalipun kita mati, kita akan dibangkitkan oleh Yesus. Kita tetap hidup, bahkan hidup selama-lamanya. Hidup kekal bersama Yesus di surga. Kalau kematian itu dibayangkan seperti perjalanan, sesungguhnya kematian itu satu perjalanan untuk menuju pada kehidupan yang kekal. Di manakah? Di surga. Mengapa? Karena Tuhan Yesus menyampaikan firman-Nya kepada kita. Aku pergi kepada Bapa dan aku menyediakan tempat bagimu. Jadi kalau itu suatu perjalanan, kematian itu adalah suatu permulaan kehidupan baru. Dari kehidupan di dunia ini menjadi kehidupan yang kekal. Yaitu kita selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya kematian tidak menggentarkan. Itu sebabnya kematian tidak menakutkan. Itu sebabnya kematian tidak memilukan. Maka kita perlu menerima kematian itu sebagai sukacita. Mengapa? Karena bertemu dengan Tuhan Yesus selama-lamanya adalah suatu berita gembira. Suatu berita yang menggembirakan. Suatu sukacita besar. Kenapa? Kita bersama Yesus selama-lamanya. Bahkan kita memandang Yesus muka dengan muka secara nyata. Kita dekat dengan Yesus. Begitu indahnya kematian di dalam pandangan iman Kristen. Paulus menyampaikannya kepada kita semuanya. Mati adalah keuntungan. Mari kita ubah perspektif pikiran kita. Mengapa hal itu? Biasanya itu kita tuh sering sedikit melo kalau bicara kematian. Kenapa? Karena kita mengalami kesedihan. Ya, secara manusiawi kita memahami tentunya ya. Bahwa kalau kita dipisahkan dengan orang-orang yang kita kasih, pasti mengalami sedih. Sedih, pasti. Secara manusia sedih. Nggak ada itu orang yang keluarganya meninggal. Ada salah satu keluarga yang meninggal, keluarga itu ketawa-ketawa. Nggak ada. Mukanya muram. Walaupun mungkin bersikap tenang, dia menerima kenyataan, tapi sedih. Tetapi justru di kesedihan itulah kita diingatkan. Lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita supaya kapanpun juga maut menjemput, kita siap. Karena itu tidak jarang di rumah-rumah duka kita sampaikan berita sukacita. Kita minta jemaat yang sedang mengalami duka cita itu juga mengarahkan pandangannya ke arah kekekalan, bahwa saudara kita yang mati di dalam Tuhan sekarang sudah bersama Tuhan selama-lamanya. Itu satu
sukacita yang besar. Itu menjadi penghiburan buat keluarga. Dan itu sangat menyenangkan. Mari kita ubah perspektif pandangan hidup kita tentang kematian. Paulus mengatakan itu tenang. Karena itu sukacita. Karena itu Paulus menyikapi kematian itu dengan sukacita. Bukan dengan ketakutan. Bukan dengan kekhawatiran. Tapi dengan kesiapan untuk menghadap Allah. Mengapa Paulus menghadap itu? Karena bagi Paulus, hidup adalah Kristus. Maka pusat kehidupan Paulus itu adalah semata-mata Kristus saja. Ketika dia hidup sudah ada di dalam Yesus, maka dia mengarahkan diri hanya kepada Kristus saja. Dan itu digambarkan dengan pernyataan Rasul Paulus demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Segala sesuatu yang dulunya kalau di ayat-ayat sebelumnya dalam kitab Filipi itu, dia itu sebagai orang Farisi, dia itu dengan segala kemegahan-kemegahan yang luar biasa itu. Coba kita lihat dulu sedikit tentang Filipi ini. Di dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Filipi pasal 3 ayat 8. Saya bacakan lebih dahulu. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Hidup di dalam Kristus itu ada keindahan, ada kemuliaan yang luar biasa. Sehingga ketika Paulus yang dulu mempunyai pandangan, ini memuliakan aku, ini kebanggaan bagiku. Semuanya itu dibuang, semuanya itu dilepaskan. Dan nilainya dibandingkan Yesus adalah sampah. Apa itu sampah? Paulus berbicara hal-hal yang dapat dibanggakan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Aku disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, suku yang dikelompokkan juga kepada suku Yehuda, menjadi bangsa Israel. Orang Ibrani asli. Tentang pendirian hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Perspektif Paulus itu berbeda sekali. Diubahkan setelah dia hidup di dalam Kristus. Semua itu dibuang. Dan pusat kehidupannya hanya kepada Yesus. Yesus dan Yesus saja. Paulus begitu bangga memperkenalkan tentang kehidupannya ada di dalam Yesus. Keyakinannya ada di dalam Yesus Kristus. Dan dia nyatakan kalau toh mati, tidak ada rugi. Kematian di dalam Yesus tidak ada kerugian. Karena sesungguhnya kematian itu menghantarkan seorang kepada kehidupan yang kekal. Peralihan dari dunia menuju kepada kehidupan yang kekal. Sederhana seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Kita diingatkan. Maka di dalam ayat 8, malahan segala sesuatu anggap rugi karena pengenalan Kristus. Tuhanku lebih mulia dari semuanya itu. Itu artinya ketika Paulus sadar bahwa ia sudah ada dalam Kristus, dia menetapkan diri, mengarahkan diri, memusatkan diri hanya kepada Kristus saja. Bukan kepada penilaian apapun juga. Bukan pada pandangan-pandangan dunia yang menganggap segala sesuatu itu perlu dibanggakan. Tidak, Paulus berkata, Kristus saja. Karena itu Paulus berkata, aku dari Rasul Paulus, seorang hamba Kristus. Demikianlah awal-awal tulisannya kepada jemaat-jemaat yang ditujukan suratnya. Aku adalah hamba Kristus karena pikirannya Kristus. Dia lebih bangga menjadi hamba dari Kristus. Karena apa? Karena itu satu keindahan, satu hal yang mengubahkan dia. Itulah satu kemuliaan. Makanya Bapak Ibu, mari kita memiliki pandangan seperti Paulus. Lepaskan semuanya dan hanya berpusat pada Kristus. Maka hidup ini berarti, hidup ini indah, hidup ini benar-benar bernilai. Dan kalau itu mati, ya mati saja. Tapi ingat, tidak berakhir di situ, dibangkitkan dan diberikan kehidupan yang kekal.
Jadi mati maupun hidup, Paulus itu tidak rugi. Karena apa? Karena selalu bersama-sama dengan Yesus. Hidupnya bagi Yesus, maka kematiannya juga bersama dengan Yesus. Jadi kehidupan Paulus itu tidak pernah terputuskan dengan Yesus. Tidak pernah ada jeda sedikit pun dengan Yesus. Kehidupannya selalu dipenuhi dengan keinginan-keinginan bagaimana dia hidup bagi Kristus. Hidupnya karena sudah ada di dalam Yesus. Yang pertama. Yang kedua, mengapa hidup itu untung dan tidak rugi? Kematian itu untung dan tidak rugi. Kalau yang pertama, karena Paulus hidup di dalam Yesus. Yang kedua, karena Paulus hidup bagi Yesus. Hidup bagi Yesus. Kesadaran bahwa Yesus ada pusat hidupnya. Maka Paulus mengatur kehidupannya, mengarahkan kehidupan semata-mata tertuju bagi Yesus. Kalau kita diberi kesempatan masih hidup, karena Tuhan masih punya rencana bagi kita, mengingatkan kita supaya kita yang diberi kehidupan ini, kita mengarahkan hidup ini bagi Yesus. Apa itu mengarahkan hidup bagi Yesus? Rasul Paulus kembali dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-22, bunyinya demikian. Filipi pasal 1 ayat 22, Rasul Paulus menyatakan demikian. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Sampai di situ saja. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Paulus itu memusatkan kehidupannya pada Kristus sampai pada kesadaran kalau dia hidup di dalam Yesus itu bukan sekedar hidup berhenti di dalam Yesus, tetapi hidupnya dibagikan bagi Yesus, dipersembahkan bagi Yesus. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memberi buah kehidupan. Apa itu memberi buah kehidupan? Pemahaman saya dalam konteks Filipi pasal 1 itu mengingatkan bagaimana Paulus itu memulai jemaat di Filipi. Apa? Dengan mudah dan mengumpulkan jemaat. Jemaat, besok ada ibadah perdana GBI ini. Ayo hadirilah. No. Paulus memulai jemaat di Filipi itu dengan apa? Masuk penjara. Dengan penderitaan, dengan kesengsaraan. Tapi justru gara-gara masuk penjara dan masuk dalam penderitaan itu, Paulus memulai jemaat Filipi. Artinya apa? Paulus sekarang menghasilkan buah, yaitu ada jemaat yang dipersembahkan bagi Yesus. Ada buah-buah jiwa-jiwa yang dibawa kepada Yesus. Ada jiwa-jiwa yang tadinya hidup dalam kegelapan, hidup dalam kerugian, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kegelisahan, diubahkan menjadi hidup dalam kebahagiaan, sukacita, kedamaian, ketenangan. Itulah buah dari pelayanan Paulus. Sehingga jemaat-jemaat di Filipi ini, jemaat-jemaat yang dikatakan jemaat sukacita. Begitu banyak kata-kata sukacita di dalam kitab Filipi. Sukacita, bersukacitalah, bersukacitalah. Paulus pada memulai pelayanan di Filipi itu dengan penderitaan yang tidak nyaman, tetapi dia tetap taat dan dia menerima itu. Dan ternyata penderitaan, kesengsaraan Paulus itu menghasilkan buah. Buah itulah lahirnya jemaat Filipi. Bapak Ibu, kadang-kadang pandangan kita harus diluruskan dengan pandangan Alkitab. Kadang-kadang pikir, menghasilkan buah itu enak-enak, happy, senang, nyaman, baik-baik saja. Tapi ada satu cara di mana Tuhan supaya benar-benar hidup kita itu menghasilkan buah, itu diproses. Salah satu prosesnya adalah oleh penderitaan. Supaya api dimurnikan kehidupan kita. Apa? Yang pertama adalah karakter kita. Karakter kita dimurnikan, diubahkan, lalu terus diarahkan semakin lama semakin menuju pada keserupaan dengan Kristus. Itulah kehendak Allah supaya kita pada akhirnya kembali diri kita yang sudah jatuh dosa itu melalui korban Kristus,
pengorbanan di atas kayu diubahkan menjadi kembali serupa dengan Allah. Serupa dengan Allah. Kalau hidup kita sudah serupa dengan Allah, mati itu bukan sesuatu yang rugi. Kenapa? Karena selama hidup kita sudah berproses mengalami semuanya itu. Dan sekarang saya hidup serupa dengan Kristus. Kalau sudah serupa dengan Kristus, maka mati pun ia tetap serupa dengan Kristus. Karena hidupnya sudah serupa dengan Kristus. Itu berarti Paulus memanfaat kehidupannya untuk hidup yang bernilai di mata Allah. Suatu kehidupan yang menghasilkan buah. Itu hidupnya tidak kosong, hidupnya tidak sia-sia, hidupnya hidup yang berkualitas, hidup yang didasarkan pada kebenaran Tuhan. Dia berjalan. Lihatlah Paulus menghasilkan banyak buah. Dari segi jemaat, Paulus mendirikan beberapa jemaat. Dari segi karakter, Paulus benar-benar karakter yang benar-benar dapat menjadi teladan bagi kita selain Tuhan Yesus. Paulus dikenang lebih banyak dari nama-nama yang lain. Walaupun ada Petrus, tapi sering kita menyebutnya Paulus. Sekalipun ada Yohanes, kita sering menyebut Paulus. Kenapa? Karena Paulus telah menunjukkan satu teladan hidup yang baik. Tujuan hidup Paulus hanya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Karena itu sepanjang hidupnya Paulus mengabdikan diri bagi Kristus. Hidup ini benar-benar diserahkan bagi Yesus, diarahkan untuk hidup bagi Yesus. Dia benar-benar menyerahkan hidup pimpin Yesus. Salah satu pimpinan Allah Kristus, Paulus, harus terakhir hidupnya dibawa ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk senang-senang? Enggak. Dia dipenjara. Untuk apa? Menderita. Paulus senang. Dan pada saat matinya, Paulus juga tenang. Paulus sekarang menemukan kepuasan hidup itu di dalam Yesus. Karena Paulus itu hidup di dalam Yesus dan hidup bagi Kristus. Hidupnya tuh puas. Hidupnya tuh kalau puas di dalam Yesus, maka sudah tidak ada keinginan lain lagi di luar Yesus. Hanya Yesus saja kepuasan hidupnya. Dia sembahkan pada Kristus. Maka segala kebanggaan duniawi sekali itu, pendidikan dengan latar belakang keyahudiannya itu, maka jabat-jabatannya semuanya itu dianggap sampah, dianggap tidak bernilai dibandingkan dengan kemuliaan Kristus. Paulus tidak ragu menyebut dirinya hamba Kristus. Karena memang segenap hidupnya dihambakan pada Kristus. Menghambakan diri pada Yesus. Paulus juga tidak malu bertemu dengan Yesus. Tidak ragu-ragu lagi bertemu dengan Yesus. Kenapa? Karena ketika dia bertemu dengan Yesus, dia telah membawa buah-buah kehidupan itu. Kalau tadi harus mengalami mati itu, dia tenang. Kenapa? Dia sudah membawa buah-buah kehidupan itu. Dan dia tidak perlu pamer. Kenapa? Kristus sudah mengetahui kehidupannya. Selama dia hidup, dia indah. Karena itu Paulus berkata demikian di saat kematiannya mendekat. Kepada Timotius, 2 Timotius 4 ayat 7-8, Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Itu hidup baik. Sekarang telah tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Menjelang kematiannya Paulus tidak takut, tidak gentar. Karena apa? Karena dia telah mempersembahkan buah-buah kehidupannya bagi Kristus. Dia telah memelihara iman. Dia mengakhiri pertandingan yang baik. Dan dia sudah mencapai pada garis akhir. Dan dia akhirnya tersedia mahkota kebenaran. Ini mengingatkan kita bahwa pada akhirnya kalau kita berjumpa dengan Yesus, karena hidup itu hidup yang berbuah, Allah memberi upah.
Kematian itu membawa kita kepada apa? Kepada kemuliaan. Karena apa? Ketika kita bertemu dengan Yesus, hidup kita tidak sia-sia, tapi Yesus memberi upah. Paulus menerima mahkota kebenaran. Ada 5 mahkota yang bisa kita dapatkan. Setidaknya 1 mahkota harus kita dapatkan kalau kita berteman Yesus. Jadi kalau meninggal, mati itu justru membawa kita mendapatkan upah, mendapatkan mahkota. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian adalah sesuatu yang menyenangkan. Kematian itu menggembirakan. Sekalipun secara manusia kita juga bisa bersedih. Tapi mari kita mengarahkan pandangan kita seperti Paulus. Menerima upah. Dan itu bukan hanya bagi Paulus saja. Paulus katakan, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi Paulus itu perspektifnya sungguh-sungguh sudah diubahkan. Pokoknya Yesus, yang lain no. Hanya Yesus. Ancaman yang menakutkan tidak menggentarkan Paulus. Penjara tidak menggentarkan Paulus. Penderitaan, kesengsaraan hidup tidak membuat Paulus gentar. Sehingga Paulus berkata, apa yang membuat engkau harus undur daripada Yesus? Penderitaankah? Kemiskinankah? Kesusahankah? Sakit penyakitkah? Sehingga engkau mau mundur dari Yesus? Paulus katakan, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari Kristus. Kenapa? Ketika aku bertemu dengan Kristus, ada kemuliaan yang luar biasa yang Tuhan berikan padaku. Karena itu Paulus menuliskan hal itu kepada jemaat di Roma. Ingat, pandanglah Yesus. Yesus ada kepuasan hidup kita. Yesus itu memenuhi hidup kita. Mau mati, mau hidup, enggak masalah. Yang penting aku ada di dalam Yesus. Dan pastikan bahwa kita menghadapi pertandingan ini adalah menghasilkan buah. Salah satu buah adalah karakter kita yang terus digosok, dimurnikan dengan api, dimurnikan dengan penderitaan-penderitaan supaya apa? Benar-benar kita serupa dengan Kristus. Karena tidak heran, salah satu menghentikan dosa adalah dengan penderitaan. Kadang-kadang kita tuh keras kepala, tidak mau bertobat-tobat. Tuhan pakai penderitaan. Bisa saja usaha yang gagal. Bisa saja penyakit-penyakit. Bisa saja hal-hal yang merugikan kita. Supaya menyadarkan kepuasanmu itu di dalam Yesus. Kepuasan kita semua itu hanya ada di dalam Yesus. Bukan hal-hal yang lain. Makanya gak perlu dibanggakan lah. Punya segala-galanya gak perlu dibanggain. Bangga kenapa? Aku hidup di dalam Yesus. Dan aku membagikan hidupku, menyerahkan hidupku bagi Kristus. Maka kalau mau datang, tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang mengkhawatirkan. Paulus begitu luar biasa mengajarkan pada kita. Yang pertama, hidup bagi Yesus. Kalau hidup bagi Yesus, maka dia tetap hidupnya bersama Yesus, kematiannya bersama Yesus. Kalau dia mati bersama Yesus, selama-lamanya bersama Yesus, maka dia ada dalam kemuliaan pada Yesus. Tinggal bersama Yesus. Di mana? Tentunya di surga yang mulia. Kedua, kalau hidupnya bagi Yesus menghasilkan buah-buah, salah satu buah pertobatan, buah pembaharuan karakter kita hari demi hari, selain buah-buah yang lain yang perlu dipersembahkan pada Yesus, maka kita juga dipermuliakan, kita mendapat upah. Adakah Bapak Ibu masih berpikir bahwa mati itu satu kerugian? Mati itu masih sebagai satu kesedihan? Mati itu sebagai satu akhir dari segala-galanya? Tidak, Paulus justru itu awal dari segala sesuatu memasuki kehidupan yang kekal. Kalau demikian Bapak Ibu, kita masih diberi kehidupan untuk apa? Diingatkan, menghasilkan buah. Tuhan masih memberi kesempatan supaya kita diarahkan menuju keserupaan dengan Kristus, dan pada akhirnya kita diberikan kehidupan yang kekal dan kemuliaan Kristus bagi kita. Nah, tapi satu nasihat Bapak Ibu, sekalipun kita yakin
Kapanpun kita mati, kita masuk surga. Tapi kita diingatkan, tidak perlu buru-buru masuk surga. Tidak perlu buru-buru masuk surga. Itu sebabnya kita menerima anjuran pemerintah, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Supaya apa? Hidup selama hidup ini, kita masih diberi kesempatan untuk menghasilkan buah. Mari kita jalani kehidupan ini untuk mengikut Yesus dan melayani Yesus sampai akhir. Setia sampai akhir. Maka kalau kita mengikut Yesus, melayani Yesus setia sampai akhir, kita mendapat semua kemuliaan itu. Jadi hidup kita itu untuk apa? Hanya satu. Tuhan, aku mau menyenangkan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah berfirman kepada setiap kami bahwa mati adalah keuntungan karena kami ada di dalam Yesus. Kalau kami ada di dalam Yesus, baik hidup dan mati tidak terpisahkan dengan Engkau selama-lamanya. Kami akan bersama dengan Engkau selama-lamanya. Dan kami hidup berbuah bagi Kristus, maka kami tidak dipermalukan, kami tidak merasa malu bertemu dengan Engkau, karena justru Engkau menyediakan hadiah bagi kami, menjadikan upah bagi kami, dan itu membawa kemuliaan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar ubah perspektif pandangan kami tentang kematian. Bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang kesedihan, bukan suatu kerugian, tapi keuntungan. Keuntungan. Sungguh untung kami hidup dalam Kristus. Tidak ada rugi sama sekali percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini memperteguh iman jemaat Tuhan supaya semakin sungguh-sungguh hidup dalam Yesus. Memiliki iman sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya bagi Yesus, bukan bagi hal-hal yang lain. Dan juga menghasil buah, mengerjakan hal-hal yang bernilai kekal bagi Kristus, bukan bagi dirinya sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan. Biarlah setiap kami mengalami pertumbuhan bersama-sama menuju ke kesepadan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit. Tuhan, lawatlah satu persatu. Engkau melihat satu persatu.
menjamah. Biar kuasa-Mu itu menjamah, menjangkau jemaat Tuhan, sehingga mengalami kuasa Yesus, bahwa Yesus itu nyata dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk setiap saudara sedang mengalami pergumulan ekonomi karena COVID-19 ini. Tuhan teguhkan imannya, mereka tidak akan undur daripada Engkau. Justru hari-hari ini mengingatkan kami bahwa kami semakin mendekat kepadamu, semakin hubungan erat dengan Engkau, semakin akrab dengan Engkau. Kami mengalami pribadimu secara nyata. Yesus itu nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan memberkati mereka, anugerahkan kebaikan kepada mereka, dan rancangan biarlah tergenapi dalam kehidupan mereka, sehingga hidup mereka adalah hidup juga yang sungguh-sungguh memuliakan Yesus, dan Engkau terus menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa ibadah ini dari awal sampai akhir berjalan dengan baik, semuanya karena kasih Tuhan, dan kami akan mengakhiri ibadah ini dengan berkat yang pada Engkau. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.